Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana di malam yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ya di acara belajar bersama yang sempat kita libur beberapa saat, dan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Fadlul Islam ya, tentang keutamaan Islam. Dan insyaallah kita akan masuk di bab berikutnya setelah kemarin penulis kitab menjelaskan tentang keutamaan Islam, kemudian menjelaskan tentang mencukupkan dengan Islam. Kemudian di bab berikutnya penulis kitab mengatakan babu wujubid dukhul fil islami kullih wa tarki ma siwah. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam kullihi, secara keseluruhan, dan meninggalkan apa yang selain datang dari Islam. Perhatikan ya, setelah penulis kitab menjelaskan tentang keutamaan Islam, bagaimana keagungan Islam, bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada pemeluk Islam. Nah, tentunya bahwa keutamaan yang ada, ya, keutamaan yang sempurna itu tidaklah didapatkan seorang melainkan orang yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Perhatikan ya. Jadi keutamaan yang kita sebutkan kemarin itu yang begitu luar biasanya ya, bahwa itu akan didapatkan keutamaan yang sempurna kecuali apa? Kecuali bagi orang yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, artinya dia masuk Islam, kemudian dia mengamalkan segala isi syariatnya dan meninggalkan segala yang menyelisih Islam. Ya, dan itu kewajiban seorang muslim. Adapun orang yang mengambil Islam, apa yang dia senangi, apa yang dia cocoki, dan meninggalkan sebagian yang lain, itu bukan sifatnya orang beriman. Coba ya, kalau kita buka di dalam surat An-Nisa ayat 150. Allah ketika mensifati keadaan orang-orang kafir, apa kata Allah? Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna, dan mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dan Rasulnya ya, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din, kami beriman kepada yang sebagian, wa nakfuru bi ba'd, dan kami ingkar kepada yang sebagian. Perhatikan, di dalam ayat ini sekali lagi Allah sedang mensifati keadaan orang-orang kafir.
beriman kepada sebagian, mengingkari kepada sebagian. Wa yuriduna ayyatakhidu baina dzalika sabila. Dan tujuan mereka itu menginginkan apa? Di antara dua jalan ini mengambil jalan sendiri. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirin adzaban muhina, dan kami siapkan bagi orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Insyaallah ya, perhatikan ini. Jadi bahwa dari ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa sifat orang beriman itu adalah berbanding terbalik dengan keadaan orang-orang kafir. Orang beriman bagaimana? Ya, salam, mereka masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak pilih-pilih mana yang dia enak. Maka ada dia dalam Islam itu kita dituntut untuk apa? Masuk secara keseluruhan. Ya. Penulis kitab di sini beliau mendatangkan dua ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam silmi. Silmi maksudnya Islam. Kafah, yaitu jami'an, keseluruhannya. Ya, makna ayat ini adalah udkhulu fi jami' syara'il Islam. Masuklah kalian di dalam semua syariat Islam. Wala tatruku syai'an minha, dan jangan kalian tinggalkan sesuatu pun. Ya, jangan kalian tinggalkan sesuatu pun dari syariat Islam. Perhatikan ya, ini penafsiran para ulama. Makna kita masuk ke dalam silmi yaitu Islam. Secara apa? Kafatan, secara keseluruhan. Yaitu terima, ya, masuklah ke dalam Islam di dalam segala syariatnya. Insyaallah ya, baik syariat yang kita cocok maupun tidak cocok. Itu konsekuensi keimanan. Dan dimaklumi bahwa ya, termasuk syariat Islam yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan Allah mewajibkan kita untuk meninggalkan segala selain Islam. Ya, perhatikan. Di antaranya adalah apa? Kita diperintahkan meninggalkan kekafiran, meninggalkan kebid'ahan, dan meninggalkan kemaksiatan. Perhatikan. Ya, jadi kalau kita mau masuk Islam secara keseluruhan, bagaimana? Kita amalkan Islam, kemudian kita tinggalkan segala kekufuran, kesyirikan kepada Allah, segala kebid'ahan, kemaksiatan, tinggalkan semua itu. Ya, maka dengan seperti itu bagaimana? Kita akan sempurna di dalam masuk ke dalam Islam. Ya, dalam ayat ini, ya, faedah yang dapat kita ambil, yang pertama adalah apa? Wajibnya kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Allah perintahkan, udkhulu fis silmi. Masuklah kalian dalam Islam. Maka kita mengambil Islam secara keseluruhan itu kewajiban, bukan pilihan. Ya, monggo kalau mengambil Islam semuanya boleh, ngambil sebagiannya boleh, nggak boleh seperti itu. Tapi Allah memerintahkan dalam bentuk perintah yang ini menunjukkan wajibnya setiap kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, ya ini. Yang kedua, bahwa dalam ayat yang mulai ini menunjukkan apa? Tentang syumuliyatul Islam. Bahwa Islam itu adalah mencakup segala permasalahan hidup manusia. Perhatikan ya. Jadi ayat ini juga menunjukkan kalau sudah Allah perintahkan agar kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, berarti apa? Islam itu sudah mencakup segala kebutuhan manusia. Apa yang menjadi maslahat manusia, Islam mengajarkan. Islam ada di situ, hadir. Ya, di situ memberikan yang terbaiknya. Ini harus kita yakini ya. Makanya ada sebagian ya yang mengaku Islam, mereka mengatakan, saya Islam, cuman apa? Saya tidak meyakini bahwa kita harus mengamalkan Islam. Masya Allah, perhatikan ini. Perhatikan ya, ini Islam tanda kutip orang seperti ini. Allah mengatakan masuklah Islam secara keseluruhan. Ada orang mengatakan seperti itu. Nah, ini termasuk dasar yang bagus. Penanaman akidah bahwa kita diwajibkan Allah untuk menerima Islam secara keseluruhan tanpa kita pilih-pilih. Makanya ini kalau misalkan ya kita sedang dihadapkan dengan suatu masalah, waduh, ini ternyata selama ini yang kita lakukan itu bertentangan dengan Islam. Kalau memang kita sayang kepada keislaman kita dan kita menginginkan kesempurnaan Islam kita, bagaimana? Tinggalkan segala ego, ikuti syariat Islam. Nah kan gitu. Insyaallah ini ayat yang ayat yang pertama.
Yaitu wajibnya masuk dalam Islam, dan ayat ini juga menunjukkan tentang apa? Tentang sempurnanya Islam, yaitu mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia. Adapun ayat kedua terdapat dalam surat An-Nisa ayat 60. Allah berfirman ketika Allah menyebutkan ya tentang keadaan orang-orang Yahudi sebenarnya. Ya, dan juga ini mencakup orang kaum muslimin. Ayat ini asalnya menjelaskan orang Yahudi. Ya, tapi kata para ulama apa? Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Yang menjadi patokan itu adalah umumnya lafadz, bukan khususnya sebab. Perhatikan ini dalam kaidah tafsir ya. Ini kan Yahudi. Dalam ayat lain Allah mengatakan la ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ekstrim dalam beragama. Yang Allah panggil siapa? Orang ahlul kitab. Tapi bukan maknanya bahwa itu khusus ahlul kitab, tidak. Kita juga sebagai seorang muslim masuk di dalamnya agar jangan sampai beragama ekstrim. Apa ekstrim itu? Melampaui batas-batasannya. Ada orang beragama tapi ingin melebihi dari amalannya Nabi. Nah itu melampaui batas namanya. Ingin lebih banyak daripada amalan Nabi misalkan, ya. Nah, itu namanya ekstrim. Ini masuk. Nah, di sini Allah mengatakan, "Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ayudillaka dhalalan ba'idah." Allah mengatakan, alam tara, apakah engkau tidak melihat, ilal ladzina, kepada orang-orang, yaz'umun, mereka menyangka, annahum amanu, mereka beriman. Perhatikan, jadi Allah menamakan orang-orang ini, dia menyangka mereka beriman. Jadi iman mereka itu bukan di atas keyakinan, tapi di atas sangkaan. Perhatikan ya, apakah kau tidak memperhatikan orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka telah beriman bima unzila ilaik, ya, dengan apa yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan juga kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Tapi apa? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka menginginkan berhukum dengan hukum taghut. Apa hukum taghut itu? Yaitu segala hukum yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Wa qad umiru ay yakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk kufur, ingkar kepada taghut. Perhatikan Bapak sekalian. Ya, dalam ayat yang mulia ini, ya, ayat mulia ini menunjukkan bahwa kesempurnaan seorang di dalam keislaman, ya, dalam Islam mereka yang sempurna, yang kafah itu adalah apa? Berhukum, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi berhukum dengan syariat. Perhatikan ya, kalau kita berbicara hukum itu jangan selalu hanya sekedar penegakan hukum had saja gitu ya, perhatikannya. Itu kan sebagian orang, itu negara kita belum menerapkan Islam, kenapa pencuri nggak dipotong tangannya, kan gitu. Jadi syariat Islam bukan hanya itu. Syariat Islam bukan hanya itu, tapi segala yang datang dari syariat Islam itu, ya, termasuk ibadah kita, akhlak kita. Lah di sini perhatikan. Jadi Allah menamakan bahwa orang-orang yang menyangka mereka beriman, perhatikan ya, mereka menyangka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Ternyata yang mereka inginkan adalah apa? Berhukum kepada hukumnya taghut. Itu hukum apa yang bukan Allah turunkan. Ya, seperti berhukum dengan apa namanya, adat istiadat dan mengesampingkan syariat. Ya, berhukum dengan apa namanya, kesepakatan manusia dan meninggalkan syariat, itu termasuk di dalamnya. Itu ya. Nah, ini adalah apa? Konsekuensi dari orang yang masuk Islam secara kafah adalah apa? Mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Nah, maka dalam ayat ini pula menunjukkan kepada kita tentang apa? Wajibnya kita mengingkari dengan segala yang datang dari selain Islam. Perhatikannya, kita mengingkari. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga menunjukkan tentang apa? Haramnya seorang yang mereka menetapkan suatu hukum dengan apa yang tidak Allah turunkan. Jadi Abdullah ibnu Abbas, ya, beliau pernah menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Jadi Allah mengatakan, "Hai Rasul, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mereka menyangka beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya, tapi justru apa? Mereka menginginkan berhukum kepada taghut."
Ibnu Abbas beliau menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini, dulu ada seorang yang bernama Abu Burdah al-Aslami. Ya, dia adalah seorang dukun. Perhatikan ini. Dia seorang dukun, yaqdi bainal yahud fima yatanafaruna ilaih. Dukun ini yang suka menjadi hakim, ya, ketika orang-orang Yahudi mereka berselisih. Siapa tadi namanya? Abu Burdah al-Aslami. Dulunya dia seorang dukun. Orang Yahudi kalau ada masalah, mereka selalu datang kepada siapa? Kepada Abu Burdah tadi. Orang Yahudi datang ke situ, ada masalah, ada ini sengketa, datang ke situ. Fatanafar ilaihi nasu man aslama. Ternyata ada sebagian kaum muslimin yang sudah masuk Islam pun ikut datang kepada Abu Burdah ketika ada masalah di situ. Maka fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan tadi ayat, alam tara ilal ladzina yas'umun annahum amanu, ya, bima unzila ilaika. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menyangka dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, dan juga kepada kitab-kitab sebelumnya, tapi justru mereka ini berhukum pada siapa? Kepada dukun tadi. Diperhatikan, Allah turunkan syariat. Ini cara menyelesaikan masalah. Mereka nggak pelong. Ini ngerinya ya. Ada di kalangan kaum muslimin seperti itu. Ada yang memang karena kejahilan, ada yang karena memang akhirnya seperti itu, menyimpang. Nah, ini perhatikan ya, Masya Allah. Ini, maka ayat yang mulia ini menunjukkan apa? Bahwa seorang yang masuk ke dalam Islam secara sempurna keseluruhan, termasuk di dalamnya ketika menyelesaikan masalah, dia kembali kepada Islam. Gitu ya. Misalkan dalam masalah mewaris itu kan. Kalau memang dia betul-betul masuk dalam Islam secara sempurna, sudah. Walaupun mungkin dalam bab ini, kalau terapkan hukum Islam kita merugi. Kalau orang beriman kepada Allah menginginkan Islam yang baik, dia akan mengedepankan syariat daripada hawa nafsu. Ya, seperti pembagian warisan, Allah mengatakan walidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari 1 bagian perempuan. Dan misalkan ya, warisan yang laki-laki dapat 500 juta, berarti perempuan cuma 250 juta. Kan gitu. Waduh, ini 250 juta lumayan selisihnya ini. Bisa dapat mobil ini. Bisa dapat ini, dapat itu. Nah, ini Masya Allah. Bagaimana seorang muslim ketika mereka berhadapan dengan syariat seperti itu, akan tunduk dia. Walaupun secara logika dia akan dirugikan. Tapi ketika dia bisa menjalankan syariat, itu keberuntungan yang luar biasa. Kan gitu ya. Nah, di situ. Itu namanya orang yang mengedepankan syariat. Orang yang mengedepankan syariat, dan itu menunjukkan sempurnanya dia di dalam Di dalam mengamalkan Islam, masuk dalam Islam. Gitu ya. Nah, adapun berkaitan dengan berhukum dengan selain hukum Islam, saya singgung di sini karena riskan di sini ya. Ada sebagian kelompok dari Islam, kalau orang tidak mau masuk dalam Islam, dalam hukum langsung kafir kan gitu. Maka para ulama menyebutkan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa. Ya, yang pertama adalah seorang yang meyakini bahwa kita harus berhukum dengan hukum selain Islam. Tidak boleh dengan Islam. Sepakat para ulama, orang seperti murtad dari Islam. Dan mengatakan Islam sudah nggak cocok zaman sekarang ini. Tapi dengan hukum selainnya baru, nah gitu. Jelas ini sepakat para ulama tentang ini bisa menyebabkan riddah, murtad. Yang pertama. Yang kedua, ada seorang mengatakan bahwa hukum Islam itu yang terbaik. Cuman nggak apa-apa hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ini pun sama hukumnya. Jadi dia menghalalkan, membolehkan sesuatu yang Allah haramkan. Ya, jadi yang pertama dia mengatakan tidak boleh hukum dengan Islam, ini paling ekstrim. Ya. Ini pokoknya munafiknya tingkat paling tinggi itu udah. Yang kedua tadi mengatakan yang kedua ini antara hukum Islam dengan bukan Islam sama saja. Berarti ini luar biasa. Menyamakan hukum selain Allah dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Katanya sama kedudukan. Yang ketiga, ya, dia mengatakan hukum Islam yang terbaik, cuman ya nggak apa-apa melakukan hukum selain hukum Islam. Perhatikan, ulama mengatakan bahwa ketika keadaan seperti ini bisa menyebabkan murtad. Adapun kalau misalkan yang keempat ini, seorang dia dengan keyakinan sangat kuat Islam yang terbaik,
apa yang Allah turunkan itu yang paling maslahat untuk umat manusia. Cuman kenapa? Urusan hawa nafsu, ya, karena cinta kepada dunia, akhirnya apa? Dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Bagaimana? Maka ini termasuk syirik ashar, atau minimalnya adalah kemaksiatan. Tidak sampai menyebabkan kekufuran. Kenapa? Dia memperturutkan hawa nafsu di situ. Perhatikan ya, dia memperturutkan hawa nafsu. Tapi yang 1, 2, 3 tadi bahaya sekali. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Makanya hati-hati ya. Nah ini ditanamkan kuat-kuat dalam hati seorang muslim gitu ya. Tanamkan kuat-kuat. Karena apa? Allah sedang menjelaskan di sini bagaimana tentang orang-orang yang mereka beriman. Cuman apa? Iman mereka itu hanya sekedar sangkaan saja, bukan di atas keyakinan. Apa sifat mereka? Orang yang dikatakan imannya itu sangkaan, mereka mengakunya beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, tapi ternyata apa? Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan berhukum dengan hukum taghut. Itu hukum selain apa yang Allah turunkan. Gitu ya? Iya. Ini ayat yang keberapa? Yang kedua. Ayat yang ketiga, di dalam surat Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka farraqu dinahum, mereka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka bergolong-golong, mereka berkelompok-kelompok. Apa kata Allah? Lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Perhatikan. Ini adalah apa? Pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mereka memecah belah agamanya, ya, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Apa kata Allah? Engkau wahai Rasul tidak sedikit pun masuk dari bagian mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ayat ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul ahwa, kepada orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, ya, baik dari kalangan kufar, orang-orang kafir, atau dari kalangan ahlul bid'ah, ya, yang mereka memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok, dan mereka ini pengikut kekafiran, pengikut kebid'ahan. Itu ahlul bid'ah itu apa kata para ulama? Lam yadkhul fil islami jami'ihim. Mereka tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tapi apa? Mereka lebih memperturutkan apa? Hawa nafsu mereka. Kita perhatikan sekarang. Ini ucapan bagus ini. Istilah penulis kitab ini bagus sekali. Bahwa di sini Allah mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhu bisyai'. Ini celaan ya. Orang-orang yang mereka memecah belah agama dan mereka menjadi bergolong-golong. Engkau wahai Rasul tidak sedikit pun ikut bagian dari mereka. Ini celaan. Ya, ini celaan. Allah memerintahkan Nabi itu berlepas diri dari mereka. Ya, orang yang mereka memperturutkan hawa nafsu sehingga mereka menjadi kafir dari Islam, atau mereka lebih memperturutkan hawa nafsu berupa kebid'ahan, perhatikan. Bid'ah itu kan lawannya sunnah. Ya, orang yang melakukan kebid'ahan otomatis mereka akan meredupkan cahaya sunnah Nabi. Itu pasti. Satu bid'ah yang mereka lakukan ini akan menutup satu atau bahkan sekian banyak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, yang namanya kebid'ahan itu muncul karena apa? Memperturutkan hawa nafsu. Ya, makanya di dalam Islam, bahwa kebid'ahan itu nanti ada babnya khusus, itu lebih mengerikan daripada kemaksiatan. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwa al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Orang melakukan kemaksiatan, dia tahu bahwa dirinya di atas kesesatan, di atas keburukan. Makanya banyak kan ahli maksiat, aduh walaupun saya kayak gini tapi saya berharap jangan sampai anak saya nurun seperti saya, gitu kan? Jangan sampai anak saya ikut seperti hidup saya ini, semoga mereka jadi anak soleh, kan gitu ya. Nah, tapi kalau ahlul bid'ah, mereka pengen apa? Begitu dia masih hidup, ini anak cucunya meneruskan perjuangan kebid'ahannya itu.
Jangan sampai kemudian jatuh di tangan orang kan gitu. Nah, orang seperti ini, orang yang meyakini di atas kebenaran, padahal di atas kebatilan, susah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jarang orang yang berbuat kebid'ahan mereka bertobat. Lebih banyak orang bermaksiat kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah. Kenapa? Bermaksiat itu dibangun di atas apa? Ketidaktenangan hati. Tahu dia di atas kejelekan. Tapi ahlul bid'ah, mereka mengamalkan kebid'ahan, diniati dan dia yakini sebagai amal kebaikan. Masa ada orang taubat dari berbuat baik? Kan nggak ada. Nah, ini Masya Allah. Ya, makanya di zaman dahulu, ya, sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad, ini dikisahkan bahwa di zaman Abu Umamah Al-Bahili, beliau pernah melihat Abu Umamah ini beliau melihat kepala-kepala orang-orang Khawarij. Ya, orang Khawarij itu kepalanya dipotong, kemudian ditancepin di depan masjid Damaskus. Perhatikan kejadian itu. Ya, maka kemudian Abu Umamah mengatakan, kilabun nar, ini adalah anjing-anjing neraka. Syaru qatla tahta adimi sama, ini adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk ya orang yang terbunuh di kolong langit ini. Ya, wa khairu man qatla man qataluhu, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang terbunuh oleh mereka. Ini masyarakat, ini kata siapa? Kata Abu Umamah Al-Bahili di zaman itu. Kenapa? Para ulama kita di zaman dahulu ketika mensikapi orang-orang ahlul bid'ah itu seperti Khawarij itu lebih keras sekali dibandingkan dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan selain kebid'ahan. Ini ya, karena Masya Allah ini orang berbuat bid'ah itu dia betul-betul memecah belah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memecah belah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini faedah yang dapat kita ambil bahwa seorang yang memecah belah agama mereka, ya, sesungguhnya mereka memperturutkan hawa nafsu dan mereka tidak masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Konsekuensinya apa? Orang kalau ingin masuk Islam, bagaimana? Tinggalkan kebid'ahan. Ya, tinggalkan memecah belah agama. Karena terpecah belahnya agama itu karena apa? Hawa nafsu dan kebid'ahan. Nanti ada hadisnya ada. Ya, nanti disebutkan hadisnya. Dan sebaliknya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu adalah sumber apa? Persatuan. Sumber persatuan. Nah, maka kemudian penulis kita di sini beliau menukilkan tentang ucapan Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala. Ya. Berkata Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari itu ada orang yang memutih wajahnya dan ada orang yang menghitam wajahnya di hari kiamat. Insyaallah ya. Hari kiamat itu wajah manusia beda. Ada yang menjadi putih berseri-seri, ada yang hitam gelap. Ibnu Abbas mengatakan, tabyaddu wujuh ahli sunnati wal ikhtilaf wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf. Beliau mengatakan akan memutih wajahnya ahli sunnah dan orang yang bersatu. Perhatikan, bersatu di atas agama, di atas kebenaran. Wa taswaddu, dan menghitam wajahnya ahli bid'ah dan ikhtilaf. Perhatikan. Jadi istilah ahli sunnah, ahli bid'ah itu sudah ada di zaman para sahabat. Nah, orang-orang yang mereka ya berpegang dengan sunnah Nabi, namanya ahlu sunnah kan itu ya. Jadi ahlu sunnah itu adalah orang yang apa? Ahli. Tahu ahli kan? Ini ahli kedokteran. Kenapa dia? Karena memang dia belajar kedokteran. Dia tahu persis seluk-beluk kedokteran. Nah, gitu ya. Ada orang sakit apa Pak? Sering melilit. Oh ya, ini biasanya masalahnya ini. Gimana cara pandangannya ini tahu dia. Kenapa? Memang dia faknya di situ. Habis waktunya untuk ilmu kedokteran. Maka dikatakan mereka ahlu kedokteran. Ahlu sunnah sama itu. Kenapa dikatakan ahlu sunnah? Karena memang mereka adalah orang yang paling paham dengan sunnah Nabi. Mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, membelanya. Ketika ada orang mengotori sunnah Nabi. Itu ahlu sunnah. Wal i'tilaf, dan yang orang bersatu. Ini Ibnu mengatakan di hari kiamat akan memutih wajah-wajah mereka. Wa taswaddu, dan akan menghitam wajahnya ahlul bidah dan orang-orang yang bercerai-berai. Perhatikan tadi, bercerai-berai ya, mereka berpecah belah. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Sudah,
Pokoknya di mana terjadi perpecahan itu selalu munculnya karena apa? Karena yang namanya memperturutkan hawa nafsu. Andai kan setiap orang ikutnya dalil, ya, ikutnya adalah sunnah Nabi SAW, bersatu. Ya, di antara contoh yang luar biasa, ya, ada kisah ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ya, wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka manusia itu terpecah, kaum muslimin terpecah. Satu sisi, ya, membaiat kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, jumlahnya banyak sekali. Di sisi lain, kaum muslimin yang ada di Syam, mereka membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka di tahun itu, ya, dan tahun-tahun, beberapa tahun sebelumnya itu terjadi permusuhan. Jadi perseteruan sudah ini. Ini dua pemimpin ini. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, satu sisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengikutnya sama-sama banyak. Ini muslim sahabat, muslim sahabat. Akhirnya apa? Tidak terelakkan, nyaris terjadi peperangan. Sudah bertemu itu, dua pasukan itu. Tinggal ketok palu, tiupkan trompet, perang terjadi. Muslim sama muslim. Fitnah luar biasa itu. Masa saat itu ada dikisahkan Abu Bakrah. Ya, beliau mendatangi Hasan bin Ali. Ya Hasan, ya tenang dulu, jangan perang dulu. Aku pernah mendengarkan kakekmu berbicara. Siapa kakeknya? Rasulullah. Rasulullah, ya. Apa kakekku? Dulu kamu masih kecil, ya. Kakekmu mengatakan, inna hada ibni sayyidun, la'allallaha ayusliha baina ta'ifaini adimaini minal mu'minin. Sesungguhnya cucuku ini, dia adalah calon pemimpin dia, yang dia akan mempersatukan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Perhatikan, ngah ini Hasan ini. Ini mungkin, ini Rasul maksudkan adalah saat ini nih. Saya akan mempersatukan dua kubu ini. Besar kaum muslimin ini. Masya Allah. Mendengarkan sunnah Nabi ini, ucapan Nabi ini. Bagaimana? Hasan bin Ali langsung mengadakan rapat darurat saat itu. Apa kesimpulannya? Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengalah. Kemudian menyerahkan dengan beberapa syarat, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya, maka di tahun itu, para ahli sejarah mengatakan, itu sebagai amul jamaah, tahun persatuan. Tadinya sudah siap dengan pedangnya, dimasukkan lagi pedangnya. Yang tadinya membunuh serangkul-rangkulan. Masya Allah, ini perhatikan. Dengan kembali kepada sunnah Nabi, Masya Allah, bersatu. Ya, bahkan dikisahkan setelah kejadian itu, sekitar 30 tahun kemudian, negara dalam keadaan aman, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan sama kaum muslimin. Yang adanya futuhat, ya, ekspansi keluar. Gitu, Masya Allah, dengan kembali kepada sunnah Nabi SAW. Makanya di mana kaum muslimin terjadi perpecahan ini, munculnya hawa nafsu dan kebid'ahan. Sudah, ya. Gitu. Makanya perhatikan ini. Maka solusi utama untuk mempersatukan umat adalah apa? Kembalikan umat kepada sumber aslinya. Coba kita perhatikan itu. Ya, bahwa kebid'ahan itu itulah sumber perpecahan. Kenapa? Karena orang yang di atas sunnah, dia meyakini di atas kebenaran. Dan orang yang menyelisih sunnah di atas kesesatan itu. Dan juga sebaliknya. Orang yang mengamalkan bid'ahan juga meyakini di atas kebenaran. Nuduh orang yang mengamalkan sunnah sebagai orang yang apa? Menyimpang dari kebenaran. Akhirnya apa? Saling menyesatkan. Begitu sudah. Nah, ini ya. Insya Allah. Maka orang kalau dia masuk Islam secara keseluruhan bagaimana? Maka ittiba kepada Nabi. Kembali kepada sunnah Nabi SAW dan meninggalkan apa? Perpecahan. Ya. Meninggalkan hawa nafsu. Ini konsekuensi masuk dalam Islam secara keseluruhan, tinggalkan tadi kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, ya, hadis Nabi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Amr, ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadfan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan la kana fi ummati man yasna'u dzalik. Kata Rasul, la ya'tiyanna ala ummati, sungguh akan datang, ya, di atas umatku, yaitu seorang yang dia mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh Bani Israel, ya, hadwan na'li bin na'li, selangkah demi selangkah, hatta ingkana minhum man ata umma alaniyah, sampai pun ketika Bani Israel mereka berzina dengan ibunya sendiri secara terang-terangan, lakana fi ummati man yasna dzalik,
niscaya di kalangan umatku ada orang yang akan melakukan hal yang sama. Perhatikan, Rasul dalam bab ini adalah berita, ya, Rasul memberitakan, tapi maknanya adalah peringatan bahwa hal ini akan terjadi kelak di akhir zaman. Bagaimana kaum muslimin ini akan mengikuti dengan orang-orang di luar Islam. Perhatikan, ya. Berarti apa di situ? Bahwa di antara kesempurnaan orang di dalam berislam itu adalah kita amalkan Islam dan jangan kita menyerupai orang-orang di luar Islam. Kenapa Rasul mengkabarkan ini? Bahwa umat Islam ini akan terus mengikuti selangkah demi selangkah. Dan kalau kita perhatikan sekarang sudah kentara sekali. Ya, tahun baru, padahal nggak tahu tahun barunya siapa itu. 2022 misalkan. Jam 12 malam ada yang tidur. Gitu kan? Petasan. Nah, itu masih bakar-bakar gitu ya. Orang Islam lama-lama pengajian malam tahun baru itu. Terus ulang tahunnya, macam-macam pokoknya. Ya, bahkan sekarang yang lagi di beberapa tempat ngetren pemuda Islam pakainya salib. Kenapa gitu? Lagi ngetren ini, lagi viral gitu ya. Masya Allah, ini bagaimana itu? Ya, pemudi Islam pakai bukan jilbab, pakai kerudung ini. Begitu lihat artis Korea, Masya Allah, berpelukan, bagaimana itu, Masya Allah, ya. Coba Rasul sudah mengkabarkan itu bahwa umat Islam ini dia akan mengikuti apa yang diperbuat oleh orang-orang di luar Islam. Sampai pun dengan contoh yang sangat ekstrim, andaikan orang-orang di luar Islam mereka berzina dengan ibunya sendiri terang-terangan ini, umat Islam ini akan melakukan hal yang sama. Kemudian kata Nabi, wa inna bani Israil tafarraqat ala ithnataini wa sab'ina millatan. Dan sesungguhnya Bani Israel mereka telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala salatin wa sab'ina millatan. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 millah, golongan agama. Yaitu 73 milah itu bisa maknanya ajaran, syariat. Lebih banyak lagi ya. Ya, dalam hadis lain disebutkan Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Makanya jangan kaget kalau kemudian Islam banyak sekali. Hijau, biru, hitam, putih, merah, abu-abu. Itu ya. Itu sudah ada. Rasul mengkabarkan itu. Tapi apa kata Rasul? Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua mereka di neraka kecuali satu saja. Nah ini pertanyaan besar ini. Siapa mereka ini? Ustaz, berarti kita cek dulu yang 72 ini kurang kerjaan namanya itu. Ya, kalau umur kita cukup. Makanya Rasul mengatakan, para sahabat, qalu ya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, siapa mereka itu? Nah, perhatikan ini. Cerdasnya para sahabat. Ketika Rasul mengatakan Islam akan terpecah menjadi 73, yang fokusnya para sahabat siapa mereka itu? Siapa yang satu golongan ini? Perhatikan. Para sahabat bertanya tentang man. Man itu adalah istifham, ya, lil akil. Jadi pertanyaan untuk orang makhluk yang berakal. Siapa kan gitu ya. Jadi yang ditanyakan sahabat, siapa Rasul? Jadi orangnya siapa? Nih, cerdasnya para sahabat satu menanyakan yang satu ini, siapa ya Rasul mereka itu? Rasul ketika menjawab bukan orangnya, bukan personnya, tapi sifat-sifat mereka. Diperhatikan, ini paling penting di sini. Rasul mengatakan bahwa satu golongan itu ma ana alihi wa ashabi, yaitu orang-orang. Ma itu apa-apa, bukan orangnya, tapi setiap orang yang apa? Ana alihi wa ashabi, itu amalan, ajaran yang aku ada padanya dan para sahabatku. Ini perhatikan, satu golongan itu kata Rasul apa? Ini kuncinya di sini, yaitu orang yang beramal seperti yang Rasul amalkan dan para sahabat amalkan. Nah, ini perhatikan. Jadi kita beragama, ini agama kita. Nah, makanya orang kalau masuk ke dalam Islam secara kafah, bagaimana? Adalah kita kembali kepada agama. Seperti yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan diamalkan para sahabat. Jadi situ ya, ini Masya Allah. Ya, ini kata Rasul mengatakan satu kelompok itu, satu golongan itu yang tidak termasuk 72 yang akan masuk neraka. Insya Allah ini perhatikan ya. Makanya kalau kita sudah ya mengetahui ini jalan yang diterangkan Rasul SAW, sudah. Ini jalan kebenaran di sini.
jalan kebenaran di sini, yaitu kita beramal seperti yang Rasul ada padanya dan para sahabatnya. Sudah. Ustaz, apa kita ngurus sama para sahabat? Jawabannya iya. Ya, satu, kenapa? Rasul yang mengatakan bahwa satu kelompok yang tidak tersesat, yang tidak di neraka itu siapa? Adalah orang yang dia seperti yang aku padanya dan para sahabatku. Pertama. Yang kedua, karena memang para sahabat itu sudah apa? Allah perintahkan kita ikuti mereka. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Tuh, Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati," hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapatkan petunjuk peninggalku nanti. Khulafa'ur rasyidin ada berapa? 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, ini jadi kalau kita memahami ayat, memahami hadis, kok dari keempat orang ini, Masya Allah, ini kita berada di atas petunjuk. Ya, di atas petunjuk ini. Makanya kalau kita ngaji itu, ayat dibacakan, tunggu ini, mana penjelasan para sahabat. Ditunggu kita. Kalau Ustaz ya, menurut saya ayat ini ada demikian, lah itu perlu dikoreksi lagi itu. Jangan dulu catat itu. Jangan masukin hati dulu itu. Kalau belum mendengarkan bagaimana ucapan sahabat. Intinya, nah ini, Rasul mengatakan, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khurasyidin. Aldu alaiha binawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu. Perhatikan. Di situ, Rasul memerintahkan kita memegang sunnah Nabi digigit. Dengan apa? Dengan gigi paling kuat di sini. Bukan dengan gigi seri. Nah, ini adalah penggambaran dari Rasul agar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan para sahabat itu dengan paling kuatnya. Paling kuatnya, jangan lepas, tarik, jangan, pegang kuat-kuat itu. Satu. Yang kedua, itu kan ada dua sunnah Rasul dan sunnah para sahabat dan itu. Tapi apa? Rasul ketika memerintahkan adu aliha, bukan adu alihima. Jadi gigitlah atas sunnah itu. Itu dhamir mufrad. Perhatikan, kata ganti untuk tunggal. Padahal di situ kan ada dua, sunnah Rasul dan sunnah para sahabat kan gitu. Tapi Rasul tidak mengatakan adu alihima, gigitlah kedua sunnah itu. Tidak. Rasul mengatakan gigitlah sunnah itu. Apa maknanya? Maknanya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggandengkan antara sunnah beliau dengan sunnah para sahabat itu satu kesatuan. Perhatikan ini pendalilan luar biasa nih ya. Ini Rasul menyamakan itu. Rasul menggandengkan antara sunnah beliau dan para sahabatnya. Adu aliha bin nawajid. Setelah Rasul memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah Nabi, kemudian memperingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang diada-adakan baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat adanya. Rasul mengatakan, ngeri banget ya. Ini kadang-kadang orang merinding dengan hadis ini. Makanya Rasul itu saking sayangnya kepada umat, setiap beliau khutbah, kapan ada kesempatan berbicara, beliau selalu memulai dengan ini. Alaikum, alaikum, tentang apa? Peringatan kullu bid'atin dhalalah. Ya. Nah, gitu. Kenapa? Karena Rasul tahu sekali nih bahwa yang akan memecah belah umat Islam ini dari kebid'ahan ini. Ya, dari kebid'ahan ini. Masya Allah. Ya. Nah, jadi apa yang kita ambil di situ? Penulis kita mendatangkan hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang masuk Islam secara keseluruhan adalah apa? Mereka adalah orang yang beragama seperti yang Rasul amalkan dan para sahabatnya. Ittiba kepada Nabi dan para sahabatnya. Perhatikan. Kata Syekh Hafidh rahimahullah di sini, Syekh Muhammad bin mengatakan wal yata'ammal mu'min alladhi yarju liqa Allah. Kalam as-sadiqil masduq fi hadzal maqam. Hendaknya ya, orang beriman dia merenungkan. Ya, orang beriman yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia renungkan betul-betul terhadap ucapan as-sadiq masduq, orang yang sangat jujur dalam kedudukan ini. Terkhusus dalam ucapan beliau ma ana alihi wa ashabi. Yaitu apa yang aku ada padanya dan para sahabatku. Yalaha min mau'idatin lau wafaqat minal qulubi hayah. Ya, betapa dalamnya ya
nasihat ini andaikan kemudian ngepasi, mencocoki, ya masuk ke dalam hati yang punya kehidupan, niscaya akan hidup hati itu semakin terang. Ya, bagaimana ya kebingungan kita selama ini yang katanya Islam terpecah menjadi sekian puluh, 73 bahkan, ya itu tidak bingung sama sekali jika kita sudah punya benang merahnya. Apa itu? Kita jangan bingung. Ya, pokoknya kalau kita beragama di atas tadi apa yang Rasul lakukan dan para sahabat, ambil itu. Itu jalan keselamatan. Ya, adapun silahkan mereka mendakwahkan ya dari mungkin kesepakatan kelompok mereka, organisasi mereka, adik-adik mereka, silahkan monggo. Selama hal itu tidak bertentangan dengan Rasul dan para sahabat, tinggalkan itu semua. Gitu loh. Jadi masalahnya pegangan seorang mukmin. Ya ibaratnya kita bingung ini renang mau kemana ini? Ke sana, jangan-jangan di sana lebih dalam lagi. Ke sana jangan-jangan banyak buaya. Di sana tanya. Nah, itu ibaratnya kita tersesat. Ini Rasul memberikan jalannya agar kita tidak bingung. Ikuti apa yang diamalkan Nabi dan para sahabatnya. Beres. Insya Allah tidak akan tersesat kita. Gitu kan ya? Masya Allah. Ini Bapak sekalian, ini satu bab yang bisa kita sampaikan. Satu lagi ya. Kita sedikit lagi. Warawahu aydan min hadits Abu Hurairah wa sahahahu. Dan diriwayatkan pula dari hadis Abu Hurairah dan beliau mensahihkannya. Lakin laisa fihi dzikrun nar. Namun di situ tidak menyebutkan tentang neraka. Wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Dawud. Yaitu dalam hadis diriwayatkan Muawiyah, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, di dalamnya Rasul mengatakan wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bi sahibihi. Kata Rasul, sungguh akan keluar dari kalangan umatku satu kaum. Perhatikan, Rasul mengkhabarkan ini ya. Rasul mengkhabarkan itu menunjukkan apa? Tanda kenabian. Rasul mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Itu bukan maknanya beliau tahu yang gaib, tidak. Tapi justru ini menandakan beliau seorang betul-betul nabi. Beliau mengatakan akan keluar dari kalangan umatku satu kaum yang tajara bihim tilka ahwa, yang hawa nafsu akan mengalir kepada mereka sebagaimana mengalirnya penyakit rabies, ya, menjalarnya penyakit rabies kepada orang yang terjangkiti. Perhatikan ya. La yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Ya, yang ketika sudah penyakit ini masuk, maka tidak ada urat, tidak ada sendi, melainkan kemasukan terhadap penyakit ini. Penyakit hawa nafsu. Perhatikan. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang namanya hawa nafsu, ya, kebid'ahan ketika sudah masuk kepada diri seorang, ini akan apa? Akan menjalar kepada yang lainnya. Bid'ah yang kecil akan membawa bid'ah yang lain. Coba perhatikan. Sampai para ulama mengatakan al-bid'ah baridul kufur. Kebid'ahan itu adalah kotak posnya menuju kekafiran. Gak percaya? Coba perhatikan. Orang kalau sudah dulu di atas sunnah misalkan ya, dia satu saja kebid'ahan, satu dua kebid'ahan dilakukan, itu bisa membawa sampai mengatakan apa? Gak apa-apa seorang minta kepada Dewi Sri. Dan dengar, apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu, ada loh. Ya, itu berawal dari kebid'ahan, akhirnya apa? Membawa kepada kekufuran. Gak apa-apa minta Dewi Sri. Gak apa-apa ya, para nelayan biar hasilnya melimpah, ngapa? Mempersembahkan kepala kerbau. Yang Rasul mengatakan man dzabha li ghairillahi faqad asyraka. Siapa menyembelih binatang selain Allah, dia telah berbuat syirik kepada Allah. Ada orang zaman kita mengatakan demikian. Dari apa? Dari kebid'ahan. Kebid'ahan yang kecil terus itu akhirnya apa? Menguasai hatinya, akhirnya bisa membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Ngeri kan? Iya, makanya hati-hati ya, kita jangan pernah meremehkan kebid'ahan sekecil apapun. Jangan pernah kita perturutkan hawa nafsu. Kenapa Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada? Di dalam hati mereka ada penyakit hati, keraguan. Fazadahumullahu marada, Allah tambahkan keraguan dalam hati mereka. Ini ngerinya. Ya. Maka kebalikan tadi, kalau ta'lim tadi bahwa di antara tanda diterimanya kebaikan, ini akan apa? Kita melakukan kebaikan yang lain. Maka sebaliknya, di antara ukubah, hukuman dari kejelekan kita lakukan akan mendatangkan kejelekan yang lain. Satu kebid'ahan dilakukan, bid'ah lain, sampai pada taraf apa? Kekufuran kepada Allah. Ngeri kan? Itu. Jadi kalau orang-orang yang mereka sampai ya
melakukan amal kekufuran, keyakinan kekufuran itu berawal dari perkara-perkara kecil tadi itu. Ya, tapi tidak perhatikan, tapi mereka tidak sadar diri itu di atas bahaya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai perkara yang bisa memalingkan kita jadi Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua termasuk orang-orang yang berusaha ya, dan Allah bantu kita semua untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.